Baginda Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, turun firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 3. Di tengah-tengah ayat nomor 3 di Al-Ma'idah ini, surah nomor 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian. Sudah lengkap. Islam sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan nikmat-nikmatku pada kalian kalau kalian amalkan yang sudah lengkap itu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha, aku terima amal-amalan kalian kalau kalian ikuti Islam. Tidak perlu ditambah, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat sekarang dari pagi sampai malam aktivitas yang sesuai dengan sunnah Nabi. Misal antara azan dan iqamah subuh, ya, ada sholat sunnatul fajr yang kata Nabi SAW, rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sebentar lagi iqamah, ada sholat subuh 2 rakaat. Duduk di masjid habis subuh sampai waktu syuruk, awal terbit matahari, yang kata Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu dia duduk berzikir, majelis ilmu kah, baca zikir kah, dia baca Quran kah, dia saling menasihati dengan saudaranya muslim kah, sampai syuruk, sampai awal terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Baik, istirahat sebentar, ada duha. Duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi, yang setiap hari manusia itu harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah, supaya sendi-sendinya ini semuanya bisa utuh setiap hari. Jadi kalau ini harganya satu sendi 1.000 ringgit, maka kita harus bersedekah 36.000 ringgit per hari untuk supaya sendi-sendi kita utuh. Apa kata Nabi SAW? Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. 4 rakaat juga ada perintah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di awal pagi, aku akan penuhi semua hajatmu pada hari itu. 4 rakaat sholat duha. Ada 8 rakaat, ada 12 rakaat. Nabi SAW pernah kerjakan 8, pernah kerjakan 12. Baik, istirahat sebentar, ada duhur. Ada qobliyah duhur 4 rakaat, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadis hasan, man hafidha 4 rakaatin qabla ad-duhri wa 4 ba'dahu harramallahu alaihi an-nar. Siapa menjaga 4 rakaat sunnah sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Istirahat sebentar, ada asar. Ada qobliyah asar 4. Kata Nabi SAW dalam hadis hasan riwayat Imam Ahmad, rahimallahu mri'in hafidha 4 raka'atin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Habis itu ada asar 4 rakaat. Tadi ada yang saya lupa ya, habis subuh bisa zikir pagi, habis asar ada zikir sore, zikir petang. Sebentar istirahat ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghrib 3, ba'diyah maghrib 2. Sebentar istirahat ada isya, qobliyah isya 2, isya 4, ba'diyah isya 2. Sebentar istirahat ada sholat tahajud, 8 rakaat tahajud, 8 rakaat tahajud dengan 3 witir. Sebentar istirahat sudah subuh kembali. Kira-kira Bapak Ibu sekalian jawab jujur, padat nggak ini? Benar nggak ini bahasa sama sini ya? Padat, ya. Padat waktu.
Padat nggak kira-kira? Padat. Ini belum kita bicara jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, nuntut ilmu. Belum kita bicara nih, cari nafkah. Belum kita bicara semua. Berarti mengikuti perintah Nabi SAW saja dalam seharian sudah padat. Sudah padat. Itu saja. Sudah. Mati masuk surga. Jangan buat-buat ini Bapak Ibu sekalian. Banyak kaum muslimin kita nasihati. Akhi, ukhti, jangan buat-buat ibadah yang Rasulullah tidak contohkan. Oh ini garis keras. Oh ini tidak benar ini. Masa orang mau ibadah dilarang? Bukan dilarang. Rasulullah SAW dalam surah Al-Ma'idah tadi ayat 3 tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semuanya. Semua. Apa kata beliau? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurum mushtabihat. Yang halal sudah saya jelaskan semuanya, yang haram sudah saya jelaskan semuanya, dan diantaranya ada hal yang samar-samar, bisa halal, bisa haram. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, tak tahu hukumnya, boleh atau tidak, dia tinggalkan, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, yang samar-samar, boleh atau tidak, tak apa-apa, buat aja. Maka dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa dombanya ke sebuah ladang yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti jelas kan? Halal jelas, haram jelas. Yang samar masuk di haram. Selesai urusannya. Sederhana sekali. Sampai ada seseorang teman-teman dari tabi'in mau meninggal dunia. Pada saat mau mati, sudah mau meninggal dunia, sempat dia ketakutan. Lalu dia berkata kepada temannya, saya takut, saya mau meninggal dunia. Kata temannya, selama kau hidup, apa yang menjadi panduan hidupmu? Kata dia, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang kerjakan, saya kerjakan. Rasulullah bilang tinggalkan, saya tinggalkan. Apa kata temannya? Mati saja, kau pasti masuk surga. Karena itu fungsi diutus Rasulullah untuk apa? Untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa? Di diri Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan buat kalian. Buat siapa? Liman kana yarjullah. Siapa yang mau mengenal Tuhannya Allah, yang mau bertemu sama Allah di akhirat nanti. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan mau selamat nanti di akhirat, mau masuk surga, selamat dari neraka. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang mau berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Cukup teman-teman, cukup. Jangan buat-buat ibadah ini. Diingatkan, fikirkan, renungi baik-baik. Jangan memvonis orang salah. Kalau ada orang yang mau membuat satu ibadah yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak contohkan teman-teman, seperti dia sedang bilang, maaf Rasulullah, saya lebih mengerti daripada anda. Rasulullah bilang jangan kerjakan, dia bilang tidak apa-apa. Tidak bisa ini. Seorang muslim harus betul-betul menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan subhanallah, hidup kita indah rasanya. Agama jadi ringan rasanya kalau mengerjakan yang ada panduan wahyunya. Ringan, enak, mudah.